persilakan kepada Ibu Rima. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Ibu Sri. Nah, Bu Rima udah siap untuk tampil hari ini? Insya Allah Bu Sri siap. Oke Bu, silahkan Ibu. Lebih fokus Izin ya share kakak-kakak, screen, jangan Ibu. pakai bapak ibu lagi. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Ibu. Nampak foto cantik Bu Ima. Eksis, sekete. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Baik Bu. Ibu. Ya, baik. Bagaimana suasana kelasnya? Ada rapi dan bersih, ada piket tadi? Ya, Ada, Bu. alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah ya. Kelasnya sudah rapi, sudah bersih, Bu lihat. Ya. Kita lanjut ya, anak-anak. Siapa sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu kepada ketua kelas, Yalfi. Silakan pimpin doa. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai di dalam hati masing-masing. Amin. Selesai. Baik, terima kasih ya. Kak dulu kurang lihat Kak Ledi. Suaranya ya. Kemudian Ibu sekarang ambil absen, cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Lengkap, Bu. Semua teman-teman di kelas hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Kemarin, ya. Baiklah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks eksposisi. Masih ingat apa itu teks eksposisi? Masih ingat apa itu teks eksposisi, anak-anak Ibu sekalian? Masih Ibu. Masih. Apa itu teks eksposisi, anak? Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sebuah informasi atau pengetahuan kepada pembaca, Bu. Iya, bagus ingatan anak ya. Kemudian kita juga sudah membahas struktur teks eksposisi. Apa struktur eksposisi, anak? Yang lain? Apa yang saya ingat? Apa strukturnya? Ada Isu, pertama pernyataan, ya, pernyataan pendapat, Pernyataan isu. umum, Kemudian ada pernyataan umum, argumentasi. Kemudian argumen, ada Ibu. penegasan ulang. Ya. Ulang. Nah, ya terima kasih. Berarti anak-anak Ibu sudah ingat semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi baru, yaitu teks anekdot. Nah, sebelum kita belajar teks anekdot, Ibu akan jelaskan dulu. Bisa ya? KD dari teks anekdot tersebut kita membahas yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian keterampilannya mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Dan indikator yang akan kita capai pada hari ini hanya dua saja, mendata pokok-pokok isi teks anekdot dan mengidentifikasi penyebab kelucuan dari teks anekdot. Kemudian tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan media audiovisual, peserta didik dapat mendata isi pokok-pokok anekdot dan mengidentifikasi penyebab kelucuan dari anekdot, baik secara lisan maupun tulisan dengan penuh semangat. Lah, sebelum Ibu masuk ke materi, anak-anak Ibu mau kita bermain dulu, kita bermain TTS dulu. Boleh, Bu. Ya, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Oke. Ayo kita bermain TTS ya. Yang pertama, hormat dan ini ada kata bantunya anekdot sesuai dengan materi kita hari ini. Jadi ada kata kunci di sini apa saja nanti kita bahas dalam teks anekdot tersebut. Hormat dan pertanyaan pertama, hormat dan takzim akan atau kepada seseorang. Kira-kira apa isinya ya?
Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Anis. Sopan, Bu. Sopan. Ya, kita lihat, cek isinya. Apakah benar nanti anak-anak Ibu harus semangat ya main TTS-nya. Nanti siapa yang menang akan Ibu berikan hadiah. Apa hadiahnya? Kita lihat aja nanti. Surprise ya. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Tepuk tangan kepada Anis. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Mendatar ini ya, celaan atau ejekan. Itu sama dengan apa? Saya, Ibu. Lisa, Ibu. Ya, lanjut. Sindir, Ibu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan kepada Lisa. Selanjutnya, menurun ini celaan. Maaf. Nah, pertanyaan selanjutnya, sesuatu yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi, apa? Ana, Bu. Ya, silakan Ana. Fakta. Fakta, apakah benar? Mari kita cek. Ya, benar sekali. Lanjut. Pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Disebut apa? Siapa bisa? Ya, silakan Anis. Silakan Anis, suaranya tidak ada. Kritik, Bu. Kritik, kita cek. Ya, benar sekali. Lanjut. Nomor 8. Menggelikan hati atau menimbulkan tertawa. Itu disebut apa? Lisa, Bu. Ya, silakan Lisa. Lucu, Bu. Lucu. Ya, bagus sekali. Siapa tadi yang dapat yang menjawab? Itu ada Lisa, ada Ana. Nanti Ibu berikan hadiahnya setelah pelajaran ini ya. Nah, kita lanjut. Setelah kita bermain, kalian akan mengamati video berikut ini. Silakan diamati ya. Kenapa panggil-panggil saya? Ada terdengar? Tua-tua apa? Tua. Hah? Iya, Bu. Panggil saya? Ada Bu, ada Bu. Ada Bu, ada Bu. Oke, Ari Kriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, kok jual kangkung? Saya punya kampus itu Institut Teknologi Nasional Malang. Saya ambil jurusan planologi, merencanakan kota. Padahal merencanakan masa depan saja masih susah ya. Dulu saya masuk di situ itu kampusnya saya itu kampus swasta. Dulu saya masuk di situ itu karena saya tidak lulus di kampus negeri. Aduh, saya sedih sekali. Saya itu cita-cita tinggi ingin masuk di kampus negeri tapi tidak lulus. Karena tidak lulus tes. IQ juga tidak mencukupi katanya. Buta huruf. Akhirnya saya masuk kampus swasta. Tapi setelah saya masuk di kampusnya saya ini, saya merasa bangga dengan kampusnya saya. Karena ternyata kampusnya saya ini jauh lebih canggih daripada kampusnya dia, negeri-negeri ini. Serius. Buktinya apa? Kampus negeri, itu mereka kasih masuk mahasiswa, itu harus yang lulus tes. IQ-nya mencukupi. Terus masuk ke kampus itu. Digodok, kemudian keluarannya menjadi orang pintar. Anehnya di mana? Kan yang masuk orang pintar, keluarnya jadi orang pintar. Ini kampus tidak canggih. Ini ibaratnya mesin. Kampus yang satu ini, dia itu ibaratnya mesin, dia itu bahan bakunya tebu. Terus diproduksi sedemikian rupa, keluarnya jadi gula, manis. Biasa saja lah. Kan tebu memang sudah manis. Kalau kampusnya saya, ini yang masuk ubi kayu, kayu jati, akar bahar, kasuari masuk. Diproses sedemikian rupa keluar jadi gula, manis, lebih canggih. Ya, habis bicara begini nanti saya punya rektor telepon ini. Ari, kau punya ijazah S1 sudah saya tanda tangani. Jadi lebih canggih mana? Kampusnya dia atau kampusnya saya?
kampusnya saya? Lebih canggih Kompas TV lah. Iya, Kompas TV jauh lebih canggih. Karena kalau Kompas TV itu kampusnya stand up comedian. Kita belajar dari sini. Keluar kita jadi stand up comedian yang lebih hebat. Kompas TV lebih luar biasa. Habis ini produsernya Kompas TV telepon saya. Halo Ari, ya, kau punya saya tanda tangani. Urusannya. Kalau bicara pendidikan itu, saya lihat juga pendidikan di Indonesia ini satu yang harus kita kritisi itu adalah pendidikan moral. Nih, moral bangsa itu semakin menurun ya, semakin rusak. Saya lihat itu karena memang pendidikan moralnya itu banyak yang suka salah sasaran. Sejak awal dulu itu, pertama zaman saya itu namanya tuh PMP. Tahu kan PMP? Masa saya tua sendiri di sini. Jadi judul namanya itu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Terus berganti PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terus ganti lagi sekarang PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Mungkin tahun depan tuh mau ganti PK, penjahat sekalian. Iya kan? Bukan apa-apa. Menurut saya ada yang salah dari pendidikan moral ini. Dari sekian ini pribadi rasakan sendiri. Dari sekian banyak pendidikan moral yang diterapkan di situ, ada satu poin yang sampai sekarang itu membekas dalam ingatannya saya. Dan setiap tahun itu ada dalam pendidikan moral, yaitu bagaimana menjadi anak baik. Kriteria anak baik. Di situ banyak dipaparkan, menabung, membantu orang tua, apalah membantu orang tua mencuri motor, pokoknya seperti itu. Dari sekian banyak kriteria itu, yang pikiran saya itu adalah kriteria anak baik itu membantu menyeberangkan nenek-nenek. Itu setiap tahun ada menyeberangkan nenek-nenek. Sekarang saya tanya di antara kalian di sini, di umur hidupnya kalian waktu masih anak-anak, pernah kalian menyeberangkan nenek-nenek? Karena saya juga tidak pernah. Gara-gara sekarang saya itu merasa gagal menjadi anak baik. Men, seumur saya masih anak-anak, saya tidak pernah menyeberangkan nenek-nenek. Itu kegagalan terbesarnya saya ini. Dan juga kenapa itu nenek-nenek? Misalnya yang mau menyeberang ini ya. Misalnya yang mau menyeberang itu adalah ibu hamil. Dia bawa belanjaan banyak, terus dia mau menyeberang. Nah, bisa bantu menyeberangkan ibu? Hah? Apa? Menyeberang? Ibu itu belum terlalu tua. Ibu menyeberangkan nenek-nenek. Ibu tahu kan definisi nenek-nenek? Tidak praktis, ya kan? Dan akhirnya saya selidiki, kenapa saya merasa gagal anak baik? Kok ternyata akibatnya penyebabnya itu adalah karena waktu kecil saya itu gagal menyeberangkan nenek-nenek satu kali pun. Akhirnya saya cari penyebabnya ini kenapa bisa terjadi. Akhirnya saya temukan sampai pada satu kesimpulan. Ternyata kita gagal menjadi anak baik berdasarkan teori dari buku PPKN tadi ini. Itu karena jumlah nenek-nenek tidak sebanding dengan jumlah anak baik. Indonesia itu kekurangan stok nenek-nenek yang untuk diseberangkan tidak ada. Jadi saya ini memutuskan untuk bisa mendedikasikan hidup saya untuk membuat anak Indonesia menjadi lebih baik. Jadi di masa tua saya nanti setiap hari saya akan berdiri di pinggir jalan. Sari Keriting, selamat malam. Sudah bagaimana video tadi? Kira-kira Ibu. kurang apa video tadi, anak-anak ibu sekalian? Saya Ibu Winda. Iya, silakan Winda. Ini kalau menurut saya Bu, video tadi adalah sindiran terhadap kita sebagai pendidik atau dunia pendidikan yang memberikan contoh kepada siswa yang pertama tidak kontekstual dan tidak fleksibel Ibu. Atau yang itu saja referensinya Ibu. Jadi anak salah konsep lah dengan apa yang kita sampaikan begitu Ibu. Iya, bagus sekali Winda. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Siapa lagi? Silakan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Apa tadi isi dari video tadi? Ya, tidak ada lagi yang ingin berpendapat. Tetap bertanya, boleh? Saya ingin berpendapat, Bu. Iya, silahkan Yalfi.
Tadi video yang tadi itu kalau menurut saya menyindir pemerintah, Bu. Menyindir pemerintah yang apa namanya itu, yang bergerak di bidang pendidikan di Indonesia, karena mereka itu membuat kurikulum atau membuat para remaja menjadi tidak bermoral. Nah, itu sindirannya menurut saya, Bu. Ya, bagus sekali ya, Yalfi. Ada lagi Bapak, ada lagi anak-anak Ibu sekalian pendapatnya atau boleh bertanya? Apa kira-kira yang dibahas dalam video tadi? Jadi benar ya kata Winda dengan Yalfi tadi, karena video tadi menyindir. Yang pertama apa yang disindirnya? Itu adalah sebuah kampus negeri, gitu ya kan? Jadi kampus negeri itu ikut tes dulu, kata. Kemudian yang ikut tes yang lulus ya orang pintar, ya keluar orang pintar gitu kan? Kemudian apa yang dibahas di sini masalah materi yang ada di buku. Jadi materi yang kita bahas hanya itu saja sampai dari dulu. Misalnya tadi contohnya menyeberangkan nenek-nenek. Contohnya itu sampai dalam mindset anak-anak kita peserta didik kita itu berbuat baik itu hanya sekedar menyeberangkan nenek-nenek gitu. Ya, bagus sekali. Lah sekarang setelah kita bertanya jawab tentang video yang telah diamati tadi, di situ ada kritikan, ada sindiran. Apakah dia mengkritik secara langsung? Tidak, Ibu. Ibu. Dia mengkritik dengan cara yang apa? Secara sindiran, Bu. Secara yang halus. Secara halus. Secara halus, selain itu secara apa dia menyindir? Menganalogikannya, Ibu. Membandingkannya dengan sesuatu yang lain, begitu, Ibu. Iya. Apakah video tadi membuat kita tertawa? Betul, Ibu. Membuat kita tertawa, Bu. Iya. Alah, itulah yang disebut tadi anekdot tadi. Jadi kita menyindir dengan senyuman, dengan lucu gitu. Ya, sekarang Ibu bagi beberapa kelompok ya. Silakan kelompok pertama Sri Rejeki, Yulisa Desembrila, dan Yalfi. Kelompok kedua Wiwit Oktianti, Sri Yuarnis, Yulimar. Kelompok ketiga Uswatu Nasana, Yesi Sofia, dan Sri Sefni, lanjut Zikri. Dan sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ibu. Sudah, Ibu. Nah, berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi, siapa bisa menyebutkan atau menyimpulkan apa yang dimaksud dari teks anekdot? Setuju tangan? Siapa bisa? Sri, Bu. Ya, silakan Sri. Sri Rezeki, Bu. Ya, Sri Rejeki. Ya, silakan. Teks anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, Ibu. Ya, bagus sekali Sri. Siapa lagi? Apa itu yang teks anekdot? Saya, Ibu. Winda. Ya, silakan Winda. Anekdot adalah cerita. Maaf, Bu, ini suara saya kembali lagi kepada saya ini. Oke. Anekdot adalah suatu cerita yang di dalamnya terdapat sindiran kepada pihak-pihak tertentu, tetapi dalam penyampaiannya menggunakan kalimat atau bahasa yang lucu dan menarik. Ya, bagus Terima sekali kasih, Winda. Bu. Iya, sama-sama Winda. Ada lagi yang ingin menyimpulkan apa pengertian dari teks anekdot? Apa itu teks anekdot? Masih ada? Ya, kalau begitu Ibu simpulkanlah pendapat dari Winda tadi dan Sri tadi. Kalau anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya yang dibahas di situ adalah orang-orang penting atau tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh terkenal atau layanan publik. Jadi kejadiannya berdasarkan kejadian nyata, walaupun seringkali tempat kejadian dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan.
Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Sudah bisa dipahami apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Bisa, Ibu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di dalam anekdot tadi ada kata kunci dari TTS kita, ada kata kritik. Jadi dalam anekdot juga ada kata kritikan. Apa itu kritik? Siapa yang bisa? Anis, Bu. Silakan Anis. Apa itu kritik Anis? Pernahkah Anis Kritik. mengkritik seseorang? Pernah, Bu. Nah, jadi apa itu kritik Anis? Penilaian baik ya atau buruk kepada seseorang, Bu. Apa contoh Anis pernah mengkritik? Apa contoh Anis pernah mengkritik seseorang misalnya? Misal apa yang dikatakannya kalimatnya Oh, siapa bisa diganti dengan mencontohkan? yang halus lagi. Ya, siapa bisa mencontohkan kalimat kritikan? Siapa yang bisa mencontohkan? Misalnya, Saya misalnya Bu, ibu di saya sini. Bu. Ya, silakan Yalfi. Contoh kalimat kritikan. Misalnya kita memberikan pernyataan kepada seseorang. Begini Yalfi, coba ibu kasih kasus. Misalnya baju ibu tidak cocok dengan yang ibu pakai. Bagaimana Yalfi mengkritiknya? Misalnya saya mengkritiknya. Baju ibu bagus sekali ya. Coraknya sama dengan jilbabnya. Seperti itu. Cuma kenyataannya sebenarnya jilbab ibu berbeda dengan baju ibu. Jadi saya memberikan kritikan atau sindiran secara halus. Itu pendapat saya, Bu. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang ingin memberikan contoh kritikan? Misalnya baju Sebentar, ibu Ibu. nih Sebentar, tidak Ibu. cocok. Ya, silakan Anis. Mengapa suaranya dua-dua keluarnya, Bu? Dua? Dua Halo? kali orangnya bicara gitu. Tapi kalau ibu ngomong tidak, giliran kami, Bu. Ibu menggunakan dua device, Ibu. Halo? Cek anak Kak, cek. Halo? Ulang lagi, nah. Cek. Halo? Masih Halo, dua kan, udah Kak? aman, Bu. Kayaknya sekarang sudah. Sudah aman, Ibu. Sudah. Sudah aman, Ibu. Masih. Sudah. Halo, Ibu. Sudah aman, Ibu. Kalau di tempat Anda masih dua, Kak Winda. Masih Iya, masih dua. Kadang-kadang dua. Halo? Halo? Ibu, Bu Ima. Ya, halo? Ibu menggunakan halo? dua device, Ibu. Satu aja. Satu. Jadi siapa Ya. yang menggunakan dua device, Bapak, teman-teman? Tidak ada ini. Pas, anak satu. Halo? Sudah satu, Ibu. Bisa kita Satu, lanjut? Ibu. Bisa kita Ya, lanjut ya? saja dulu, Bu. Lanjut, Bu. Nah, tadi sudah ada kata kritikan. Misalnya baju ibu tadi tidak cocok gitu kan. Kita mengkritik. Nah, bagusnya baju ibu misalnya jilbab ibu tidak sesuai dengan warna baju. Jadi kita kritik. Baju ibu misalnya bagus, cuman nanti jilbabnya disesuaikan ya dengan bajunya. Itu kan contoh mengkritik. Sekarang di dalam anekdot itu juga kritik yang disampaikan itu dengan cara sindiran. Pernahkah kamu menyindir seseorang? Kira-kira? Boleh pakai majas ironi, Bu. Nih, Bu. Iya, boleh, Wiwit. Pernah Wiwit menyindir? Menggunakan kalimat sindiran. Iya, misalnya bagus sekali ya tulisan kamu seperti cakar ayam gitu, Bu. Oh, iya, bagus. Itu majas apa itu, Wiwit? Ironi, Bu. Nah, kita tadi sudah dicontohkan oleh Wiwit bagaimana itu kalimat sindiran. Nah, sekarang coba kita bahas apa itu sindiran. Berarti sindiran itu ungkapan kebalikan dari fakta yang sebenarnya. Tadi sudah Wiwit katakan, bagus sekali tulisanmu seperti cakar ayam. Apakah cakar ayam itu bagus? Tidak sesuai dengan apa yang
sebenarnya faktanya. Kita bilang bagus, padahal seperti cakar ayam kan. Jadi bagaimana kita kalimat yang kita gunakan dalam menyindir seseorang? Apakah langsung kita boleh kita menyindir secara langsung? Tidak, Bu. Dipuji dulu, Bu. Dipuji dulu. Jadi penggunaan kalimat sindiran itu mengungkapkan rasa tidak suka, tidak setuju, dan cenderung kontradiktif atau berlawanan terhadap seseorang tersebut. Bagaimana kita menggunakan kalimat sindiran? Yang pertama, apa? Dengan halus. Saya, Bu. Halus, iya. Siapa tadi? Rini, Bu. Rini. Apa kalimat sindiran Rini? Bagaimana caranya? Diucapkan dengan halus. Dan Kemudian kata-kata sindiran berlawan dengan sebenarnya, Bu. Ya bagus sekali Rini. Berarti diucapkan dengan halus, terkesan memberikan pujian, kemudian berlawanan dengan fakta yang sebenarnya. Tadi sudah dicontohkan Wiwit. Bagus sekali tulisanmu, itu kan terkesan pujian gitu kan, memberikan pujian, halus gitu kan. Tetapi ada yang kebalikan dengan fakta, seperti ceker ayam gitu kan. Nah, jadi itu kan ceker ayam itu kan acak-acakan, tidak bagus. Nah, itulah bagaimana cara kita membuat kalimat sindiran. Nah, kemudian di dalam teks anekdot juga ada makna tersirat. Kemarin juga kita ada itu apa yang dimaksud dengan makna tersirat dan tersurat. Kalau tersirat apa? Tersirat. Tidak ada di sana, tapi ada pahami di dalamnya, Bu. Kalau kalimat tersirat itu apa tadi Wiwit? Silakan diulangi lagi. Di luar, Ibu. Di luar. Hanya tersembunyi. Maknanya yang tersembunyi dari sebuah teks. Kalau tersurat? Ada di dalam dituliskan langsung di dalam teks gitu. Jadi dalam anekdot itu biasanya menggunakan makna tersirat atau tersurat? Makna tersirat, Ibu. Tersirat. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu berkelompok. Ini ada satu contoh teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Siapa yang bisa membacanya untuk semua temannya? Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Kena, Bu. Ya, silakan Siapa yang jadi Tono, siapa yang jadi Udin? Iya. Siapa yang jadi Tono, siapa yang jadi Udin? Ana jadi Udin. Yalfi jadi Tono ya. Silakan Oke, Bu, dimulai siap. Yalfi. Yang membacakan Narasikan dulu. Yang narasinya saya Yalfi. Iya, silakan Winda. Baik, saya akan membacakan judul anekdot dengan judul dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik kalau mengajar selalu tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton. Ya. Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya di sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, sudah bisa disimak semuanya anak-anak Ibu sekalian? Sudah, Ibu. Sekarang coba anak-anak Ibu sekalian mendiskusikan dengan temannya pertanyaan yang ada di berikut ini. Silakan sebelumnya Ibu berikan dulu LKPD ya. Silakan ketua kelas bagikan LKPD yang sudah ada. Silakan Yalfi. Sudah dibagikan LKPD-nya Yalfi? Ya, Bu, sudah selesai dibagikan, Bu. Dah. Sekarang menurut LKPD tersebut, ini sama pertanyaannya ya di dalam LKPD. Silakan anak-anak Ibu berdiskusi. Ibu beri waktu 10 menit.
Sudah siap anak-anak ibu sekalian? Sudah? Kelompok tadi sudah ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 siapa tadi? Kelompok 1 Nah, saya, Bu. Saya ini ada yang Brila. Ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah siap? Ada yang sudah siap? Tunggu sebentar, Bu. Bentar, Bu. Sudah ada yang sudah siap? Silakan. Kelompok 1 sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Disampilkan dipresentasikan hasil dari presentasinya. Ke diskusinya. Terima kasih, Bu. Atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bahasa Indonesia yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi yang telah kami lakukan, itunya tentang menjawab pertanyaan dari teks Anek yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Baiklah, saya sebagai moderator Yalfi Heriadi, di sebelah kiri saya Yulisa Sembrila, kemudian di sebelah kanan saya ada Sri Yuarnis. Kami akan mempresentasikan pertanyaan yang telah kami diskusikan yang akan menyampaikan Yulisa Sembrila. Kepada Yulisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kami kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari tugas ini. Yang pertama, pertanyaannya, siapa yang diceritakan dalam anekdot? Boleh di teksnya Ibu. Di sini yang diceritakan di dalam anekdotnya itu adalah tentang dosen politik, Ibu. Yang kedua, pertanyaannya bawah lagi Bu. Masalah apa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut adalah tentang kebiasaan atau kondisi ilmu politik, Ibu. Yang ketiga, unsur humor dalam anekdot tersebut adalah bisa ke atas lagi Bu. Mana dia? Belum. Yang pertanyaan berikutnya. Cukup Yulisa mempresentasikan pertanyaan yang ketiga, itunya Sri Yuarnis 3, 4 dan 5. Pada Sri Yuarnis dipersilakan. Baiklah, jawab pertanyaannya. Menurut pendapatmu, selain menceritakan ada pesan yang tersirat yang disampaikan penceritaan anekdot, bisa di scroll ke atas, Bu.
Maaf Ibu Rima. Ibu, Ya. Bu, izin ke belakang sebentar ya, Bu. Ya. Triwarnis bisa atau saya sendiri saja? Ayah dilanjutkan Pak Yalfi aja. Ya. Triwarnis tidak bekerja dalam kelompok tadi. Lihat pertanyaannya kembali Bu Rima ke bawah. Mohon bantuannya Ibu. Yang nomor 3 temukan semua dalam teks tersebut. Nomornya adalah karena dosen itu merangkap menjadi pejabat. Jadi pekerjaan yang dilakukannya ada dua jenis. Jadi itulah unsur humornya. Dia tidak mau duduk karena dia takut kursinya diambil oleh orang. Nah, itu menurut kami dalam anekdot. Yang keempat, menurut pendapatmu selain menceritakan hal yang adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan cerita dalam anekdot tersebut? Ada. Selain dari menceritakan hal lucu itunya pesan tersiratnya adalah pejabat semuanya akan kehilangan jabatannya. Nah, itu menurut kami. Yang kelima atau yang terakhir, kenapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Karena berisi kritikan. Itunya mengkritik secara tidak langsung kepada para pejabat yang ada di negara kita. Jadi itu merupakan teks anekdot. Itulah jawaban dari kami, Bu, dan itulah presentasi dari kelompok 1. Dan adakah teman-teman yang mau menanggapi? Atau kalau tidak ada, kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Yalfi. Berarti kelompok Yalfi ini kerja kelompok, satu bekerja, selebihnya berkelompok ya. Teman-teman itu yang sebenarnya yang bekerja saya sendiri. Yang pertanyaan nomor 1 itu kami bekerja dengan Yulisa, Bu. Tapi Bu Sri Warnis dia sibuk main HP, Bu. Jadi besok-besok itu tidak ada satu bekerja, selebihnya berkelompok ya. Besok semuanya bekerja berkelompok semuanya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok Yalfi tadi kelompok 1, bagaimana dengan kelompok 2? Dipersilakan. Kelompok 3? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada lagi? Ada pertanyaan? Bagaimana dengan jawaban kelompok lain? Kalau ada menanggapi berarti jawaban Ibu. Ya, sudah benar ya, ya. Ya, Bu, benar ya. setuju, Bu. Ya baik. Benar ya. Siapa yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut? Siapa yang diceritakannya? Ada dosen yang juga merangkap menjadi seorang pejabat. Jadi dosen ya. Siapa yang diceritakannya? Yaitu dosen ilmu politik. Nah, kemudian masalah apa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Masalahnya dosen itu juga merangkap menjadi seorang pejabat. Di mana letak humornya? Letak humornya dosen itu tidak mau berdiri mengajar. Karena apa? Takut kursinya diambil orang lain. Menurut pendapat kalian, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut? Tadi ada pesan tersirat. Apa kira-kira pesan tersiratnya? Itu menyindir pejabat yang tidak mau turun jabatan dari jabatannya tersebut. Mengapa cerita lucu tersebut disebut dengan anekdot? Karena tadi kita sudah pahami pengertian dari teks anekdot. Apa tadi? Cerita lucu, singkat yang menarik, mengkritik orang penting, orang terkenal, apalagi permasalahan masyarakat dan lain-lainnya. Jadi mengkritik secara lucu, ada pesan tersiratnya di situ. Sekarang coba kita bandingkan jawaban kalian yang anak-anak ibu sekalian yang tadi, apakah sudah sesuai dengan jawaban yang seperti ini. Jadi apa yang masalah yang dibahas tadi? Dosen yang merangkap jadi pejabat. Coba koreksi lagi, apakah jawaban kelompok sudah sesuai dengan ini? Bandingkanlah jawabanmu dengan analisis berikut.
Apakah sudah sesuai atau ada yang tidak sesuai? Silakan memberikan tanggapan. Sesuai, Bu. Nah, Cuma sudah sesuai ya. bahasanya yang beda. Berarti jawaban anak-anak Ibu berarti sudah memahami pengertian teks anekdot, di mana letak umur anekdot dan kritik yang disampaikan di dalam teks anekdot. Sekarang bisa kira-kira kita memberi ke anak-anak Ibu sekalian tugas individu ya. Tugas individu sudah Ibu tempelkan, sudah Ibu klipkan juga di tadi LKPD yang tadi. Silahkan kamu baca dan kamu pahami dan buat analisis seperti berikut ini. Ini contohnya. Stop share dulu ya. Ya, teks anekdot kita yang kedua adalah cara keledai membaca buku. Sudah diamati di LKPD masing-masing? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, silakan bekerja berkelompok. Jangan seperti tadi ya, satu bekerja, yang lain berkelompok. Ibu beri waktu 10 menit untuk bekerja berkelompok. Ibu. Ada pertanyaan, Sri? Oh, Ibu tadi Sri keluar, Bu, jadi nggak menyimak. Apa pertanyaannya, Bu? Bisa dilihatkan lagi, Bu? Sekarang kita bekerja kelompok, Sri, individu. Maaf ya, tadi sudah bekerja kelompok, sekarang kerja individu. Nah, silakan kamu buat LKPD yang tentang teks yang kedua. Tadi teks pertama sudah kita bahas berkelompok, sekarang individu, yaitu cara keledai membaca buku. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, baik. Sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan kelas. Ketua kelas, silakan diambil LKPD temannya. Bu, ini Bu, silakan dikumpulkan kawan-kawan tugasnya. Bu. Ya, sudah semuanya, sudah siap? Sudah ketua kelas semuanya, teman-temannya? Bu, semua sudah terkumpul, Bu. Bu. Ya, baik. Terima kasih. Tugas kalian ini akan Ibu evaluasi dan Ibu akan menginformasikan nilainya dalam pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita sampailah kepada akhir pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menyimpulkan pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya pengen mencoba, Bu. Bu. Ya, silakan, Yalfi. Yang menurut pendapat saya, yang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu teks adanya sebuah teks yang berisikan tentang kritik terhadap seseorang, tapi kritiknya itu secara halus, maksudnya secara tersirat. Jadi orang yang dikritik tidak tersinggung dan kritikannya pun sampai. Kemudian anekdot tersebut memiliki hal-hal yang berkaitannya ada unsur humornya di situ. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya ambil, Bu. Ya, baik, terima kasih. Yalfi, ada lagi yang ingin menambahkan apa kesimpulan pada hari ini?
Ya, Bu. Iya, silakan Saya, Bu. Wiwit. Saya, Bu. Silakan Wiwit. Kalau sebenarnya hampir sama dengan Yelvi tadi. Jadi teks anekdot adalah menyampaikan kepada seseorang, biasanya kepada orang penting, Bu. Nah, dengan cara halus, dengan cara menyindir. Tapi kalau menyindir itu harus dengan kita seolah-olah memuji dulu, baru setelah itu kita berikan sindiran kita, Bu. Ya, bagus sekali. Ada pertanyaan? Bisa dipahami semuanya materi tentang teks anekdot ini? Sudah, Bu. Sudah. Paham, Bu. Ya, berarti kita simpulkan bahwa teks anekdot itu cerita lucu yang menarik, menyindir orang-orang terkenal atau orang-orang penting. Biasanya itu berdasarkan kejadian nyata, tetapi ada juga yang rekayasa, tetapi tetap ada landasannya mengkritik hal orang-orang penting atau orang-orang terkenal. Sudah ya, untuk minggu depan Ibu akan informasikan setelah kita memahami teks anekdot, berarti minggu depan kita akan menulis teks anekdot. Jadi anak-anak Ibu baca bukunya di rumah tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Bisa dipahami kira-kira? Paham, Ibu. Bisa. Ya udah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil Alamin. Dah, demikianlah. Ibu izin keluar dan tunggu guru selanjutnya untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu Rima.